Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik Ananda Soleh dan Soleha, hari ini kita belajar tematik. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan mudahkanlah pemahaman kami. Amin ya rabbal alamin. Ananda Soleh dan Soleha, hari ini kita belajar tematik tema 3, subtema 1 dan pembelajaran yang kedua. Ananda Soleh dan Soleha, buku tematik yang kita gunakan buku yang seperti ini, gambarnya, judulnya Tokoh dan Penemuan. Baik Ananda Soleh dan Soleha, silakan mendengarkan penjelasan dari Ustazah. Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh dan Soleha, hari ini kita belajar tema 3 subtema 1, pembelajaran yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, melalui pengamatan pada gambar, siswa mampu mengidentifikasi 6 contoh hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa mampu menuliskan 5 contoh hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya, kita lihat pada gambar. Perhatikan pada gambar, ada beberapa gambar di slide yang Ustazah tampilkan. Ada gambar 2 orang yang sedang berada di pos keamanan lingkungan atau pos kamling. Yang kedua, ada gambar seseorang yang sedang membuang sampah pada tempatnya atau sedang membuang sampah di tong sampah. Yang ketiga, ada gambar sekelompok orang yang sedang melakukan kerja bakti. Lanjut, ada gambar anak-anak yang sedang bermain di halaman. Selanjutnya, gambar seorang anak yang sedang menuju ke sekolah. Dari gambar tersebut, identifikasi mana yang termaksud hak dan mana yang termaksud kewajiban. Selanjutnya kita harus pahami dulu apa yang dimaksud hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban. Hak itu, anak soleh dan soleha, adalah segala sesuatu yang semestinya dimiliki oleh setiap individu sejak dia dilahirkan di dunia ini. Contoh-contoh hak, misalnya hak untuk hidup, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk dihargai, hak untuk beraktivitas, hak mendapatkan pendidikan, hak memperoleh kasih sayang, dan masih banyak contoh-contoh hak yang lainnya. Untuk memperoleh hak-hak kita ini, maka ada hal yang harus kita laksanakan. Itulah yang disebut dengan kewajiban. Untuk lebih paham tentang kewajiban, apa yang dimaksud dengan kewajiban, Ananda Soleh dan Soleha, kewajiban itu adalah suatu hal yang harus dilaksanakan untuk memperoleh suatu hak. Dan kewajiban ini erat kaitannya dengan peran kita masing-masing. Kewajiban seseorang bisa dikaitkan dengan perannya masing-masing. Misalnya peran seseorang sebagai makhluk Allah, peran seseorang sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai peserta didik, dan lain sebagainya. Misalnya peran kita sebagai makhluk Allah, maka kita sebagai manusia adalah berkewajiban untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Peran kita sebagai orang tua adalah berkewajiban untuk mendidik keluarga, mendidik anak-anak,
kewajiban kita sebagai anak adalah kewajiban yang pastinya ada hubungannya dengan orang tua. Kewajiban kita kepada orang tua adalah sebagai anak kewajibannya membantu orang tua, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Sebagai peserta didik, kewajiban kita adalah belajar dengan baik, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, mendengarkan nasihat dari guru, dan lain sebagainya. Jadi antara hak dan kewajiban itu ada keterkaitannya. Seseorang bisa terpenuhi haknya apabila melaksanakan kewajibannya dengan baik. Seperti itu. Ananda Soleh dan Soleha, itu tadi penjelasan singkat dari Ustazah. Sekarang silakan mengerjakan tugas dari Ustazah. Ya, dari gambar-gambar ini silakan diperhatikan. Kemudian kira-kira apakah dari gambar-gambar yang ada dalam slide sudah seseorang tersebut memperoleh haknya. Misalnya seseorang pada gambar kiri ya, ada seorang anak yang sedang belajar. Yang kedua, ada di gambar kanan ada seorang anak yang sedang kira-kira ini sedang mengeluarkan pendapatnya atau berkomunikasi kepada orang tuanya. Pada gambar selanjutnya yang sebelah kiri ada anak yang sedang wajahnya sedih karena kayaknya ditertawakan oleh teman-temannya. Gambar yang di kanan, anak sedang belajar, kurang lebih seperti itu ya deskripsinya. Anak sedang belajar dan kedua orang tuanya sedang asik dengan HP-nya masing-masing. Sekarang tugasnya adalah silakan menuliskan hak di rumah, hak di sekolah, dan hak di masyarakat. Selanjutnya masing-masing 5 contoh hak. Selanjutnya contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Silakan dikerjakan dengan baik. Semoga kalian tetap semangat mengikuti pelajaran meskipun dalam pembelajarannya jarak jauh seperti yang kita sudah lakukan selama ini. Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.